Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Januari. Gempa bermagnitudo 5,2 yang disertai oleh gempa susulan sebanyak 5 kali mengguncang desa Wandong di Hualien sekitar pukul 2 lewat dini hari. Pusat seismologi menyatakan bahwa ini merupakan gempa pertama yang berskala di atas level 5 pada tahun ini. Gempa susulan bermagnitudo 4 atau lebih masih berpotensi terjadi di sekitar lokasi kejadian dalam beberapa hari mendatang. Warga Hualien yang sedang terlelap dikejutkan oleh alarm peringatan nasional ponsel mereka. Gempa berkekuatan 5,2 di kedalaman 5 km mengguncang Hualien sekitar pukul 2 lewat 11 dini hari. Guncangan dapat dirasakan di seluruh Taiwan dengan intensitas terbesar mencapai level 4 di Hualien. Tak sampai 1 menit, gempa berskala 4,9 kembali terjadi yang disertai gempa susulan sebanyak 4 kali. Menurut analisis Pusat Seismologi, epicentrum gempa berada di titik temu antara lempeng tektonik yang juga merupakan lokasi rawan gempa seperti yang sempat terjadi pada tahun 2013 dengan intensitas sebesar 6,4. Warga diimbau mewaspadai potensi munculnya gempa susulan dalam 3 hari ini. Massa udara beku berangsur melemah. Suhu di seluruh Taiwan mulai hari ini kembali menghangat. Suhu di wilayah tengah dan selatan pada hari Kamis bahkan berpeluang mencapai 30 derajat Celcius. Namun perbedaan suhu pagi dan malam hari masih cukup kentara. Sementara itu, suhu rendah selama beberapa hari lalu juga membuat bunga plam di Taman Nasional Taroko Hualien bermekaran. Suhu rendah mendukung bunga plum untuk mekar dan menarik pengunjung ke Chenan di Hualien untuk menikmati keindahan bunga. 70 pohon plum di Taman Nasional Taroko juga bermekaran di Taman Plum Tianxiang, menciptakan panorama indah bak diselimuti salju. Cuaca dengan suhu paling rendah telah lewat dan suhu di seluruh Taiwan berpeluang naik di atas 20 derajat pada Senin tanggal 29. Pada Kamis dan Jumat, suhu berpeluang mencapai 25 derajat, wilayah sentral ke selatan 30 derajat. Namun menjelang Imlek, kelembaban di sekitar Taiwan akan meningkat dan hujan akan turun di wilayah sentral ke utara dan belahan timur. Selain itu, juga akan ada gelombang udara dingin yang hadir. 吹偏东南风的一个环境，所以整体的一个气温上都是会有逐步回温的趋势。那甚至在礼拜四、礼拜五的时候，整个东南风的一个状况算是相当的明显。整体的高温上，各地都可以来到25度以上。 Badan Cuaca Pusat CWA juga mengingatkan gelombang udara dingin akan tiba dengan intensitas mendekati masa udara dingin sehingga mengimbau masyarakat untuk memerhatikan perubahan cuaca. Aksi mogok kerja yang semula diluncurkan oleh Serikat Pilot EVAR selama liburan Imlek telah mengalami perubahan dramatis kemarin malam. Di bawah koordinasi antara UN Eksekutif dan instansi terkait, pihak serikat mengumumkan bahwa mereka telah mencapai mufakat dengan perusahaan EVAR yang akhirnya setuju melakukan penyesuaian dalam bidang upah dan tunjangan dengan harapan agar sengketa ketenagakerjaan ini dapat segera berakhir. Di bawah kesaksian Wakil Perdana Menteri Chong Wen-chan, Serikat Pilot Kota Taoyuan dan pihak EVAR mencapai kesepakatan dan krisis pemogokan selama Imlek dinyatakan selesai. Hal ini melegakan sejumlah penumpang dan pelaku usaha pariwisata. Serikat Pilot menyatakan kedua pihak mencapai 4 poin kesepakatan dan pihak perusahaan bersedia menaikkan gaji bulanan pilot sebesar $13,500 Taiwan, wakil pilot senior $11,000 Taiwan dan wakil pilot $10,000 Taiwan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengadakan evaluasi berkala tentang bonus dan melakukan peningkatan upah sesegera mungkin pada paruh pertama tahun ini. Selain itu, perusahaan juga setuju tidak mempekerjakan langsung pilot asing sebagai pilot utama. Dari tanggal efektif kesepakatan hingga Mei 2026, Serikat Kerja tidak lagi memulai perselisihan mengenai 3 pokok masalah perburuan tersebut di atas. Meski demikian, para pelaku industri pariwisata tetap berharap masa peringatan mogok angkutan umum dapat diatur sesuai hukum. 大众运输相关，包括铁路、航空相关这种大规模的这种公共运输呢，它的整个的罢工呢需要一个预告期。当然，旅行工会的版本希望是1个月。那这个部分来讲，把它就是制度化。 Berakhirnya perselisihan perburuan juga berarti pilot EVAR tidak akan melakukan pemogokan selama Imlek dan Festival Qingming. Menteri MOTC Wang Guochai meminta pejabat tinggi perusahaan untuk melakukan dialog rutin dengan Serikat Kerja. EVAR berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin mencapai kesepakatan dengan Serikat Pilot guna melindungi hak dan kepentingan penumpang. Akibat pengaruh massa udara beku, kapasitas produksi telur mengalami penurunan drastis. Namun sebaliknya jumlah permintaan terhadap produk telur menjelang Imlek justru malah akan meningkat. Oleh sebab itu, Asosiasi Pedagang Telur Kota Taipei memutuskan untuk menaikkan kembali harga telur sebesar $2.
Sementara itu pasokan daging babi dan ayam menjelang Imlek masih cukup memadai, sehingga harganya relatif stabil. Toko kelontong ini menyediakan pasokan telur dalam jumlah memadai, namun akibat dampak masa udara beku akhir-akhir ini, kapasitas produksi telur merosot drastis. Warga yang membeli telur pun merasa harganya terus meroket. Seiring meningkatnya kebutuhan pasar, Asosiasi Pedagang Telur Kota Taipei memutuskan untuk menaikkan kembali harga telur sebesar $2 menjadi $42,5 per 600 gram untuk harga eceran dan $52 untuk harga grosir. Selain kenaikan harga telur, harga daging babi dan ayam menjelang Imlek cukup stabil seiring dengan pasokan yang memadai. Selang 10 tahun kemudian, maskot bebek kuning akhirnya ditampilkan kembali di Dermaga Kaohsiung pada tanggal 27. Maskot lucu yang dipamerkan kali ini ada 2 buah dan akan dipajang hingga akhir Februari. Menurut statistik, acara peluncuran bebek kuning pada hari pertama dihadiri oleh lebih dari 300.000 pengunjung. Sementara itu, lokasi ideal untuk berfoto yang direkomendasikan mencakup Le River Bay dan area sepanjang dermaga ke-16 hingga 18. Kehadiran kembali bebek kuning ke Kaohsiung disambut sorak gembira masyarakat. Berbeda dengan 10 tahun lalu yang hanya 1 bebek, kali ini Kaohsiung kedatangan 2 ekor bebek kuning. 就很兴奋啦！你看高雄港现在爱河现在变这么美丽。 Bebek kuning setinggi 18 meter mengapung di atas air. Tampangnya yang menggemaskan menarik banyak pengunjung untuk mengantri sebelum acara dimulai pada tanggal 27 pagi. In the whole 70 years of this project, we made many pictures all around the world where the rubber duck went. But here in Kaohsiung, there was one picture from there, from above, with a lot of crowd. The sunset was perfectly, it stroked the duck beautifully, and I think it was one of the best shots of all the project. Pameran bebek kuning selama 1 bulan pada 10 tahun silam berhasil menarik 3,9 juta pengunjung dan menghasilkan omset pariwisata sebesar $1 miliar Taiwan. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan peluang bisnis kali ini. Misalnya, ada hotel yang menawarkan naik perahu gratis untuk melihat bebek. Ada juga yang menawarkan kupon makan dengan memposting foto bebek kuning 10 tahun lalu di kotak pesan fanpage hotel. 周6的住房率约80%，农历春节初1至初3接近满房。 Pelaku usaha hotel di sekitar Sungai Cinta menyatakan tingkat pemesanan kamar akhir pekan meningkat lebih dari 80%. Mereka memprediksi kombinasi bebek kuning dengan kegiatan Pemkot lainnya akan menciptakan jumlah pengunjung yang lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.